Cerita ini terjadi pada tahun 2014. Waktu itu aku masih kelas 2 SMP dan aku tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten P di Jawa Tengah. Desaku dulu dikelilingi sawah dan kebun, tapi sekarang sawah dan kebun mulai menyempit. Di ujung desa ada sebuah bruk kecil dari cor semen yang menjadi penghubung desaku dengan desa sebelah. Waktu siang hari, bruk itu terlihat biasa saja. Bahkan beberapa anak ada yang sering memancing di sungai kecil yang mengalir di bawah bruk tersebut. Dan orang-orang pun juga sering lewat menggunakan sepeda motor atau jalan kaki. Tapi kalau malam tiba, bruk tersebut sepi. Tidak ada anak-anak yang mau ke situ, walaupun hanya sekedar nongkrong. Bahkan tidak ada warga yang mau berhenti di sana jika lewat jalan tersebut. Dulu, orang-orang tua di kampung selalu bilang bruk itu ada penunggunya. Kalau lewat situ di malam hari, jangan pernah menoleh ke bawah dan jangan pernah berhenti. Dan yang paling penting, kalau ada yang memanggil namamu dari arah sungai, jangan pernah menjawab. Ya, kira-kira begitu yang dibilang orang tua dulu. Namun, sebagai anak SMP, tentu saja aku tidak percaya. Kupikir itu hanya cerita orang tua saja, agar anak-anak tidak keluyuran pada malam hari. Tapi, di suatu malam, aku mulai percaya apa yang dikatakan orang-orang tua itu. Karena malam itu sekitar pukul 9, aku baru pulang dari rumah temanku setelah mengerjakan tugas kelompok. Karena waktu itu aku terlalu asik bermain PS, jadi aku pulang lebih malam karena lupa waktu. Waktu aku pulang, jalan tersebut sepi. Tidak ada orang lewat sama sekali. Lampu jalan pun hanya ada beberapa saja. Jadi ya gitu, masih ada yang gelap. Yang kudengar hanya suara jangkrik dan kodok dari sawah. Dengan hati sedikit takut dan merinding, aku mencoba untuk tenang. Karena bruk tersebut sudah mulai kelihatan. Dan sepedaku pun kukayuh dengan pelan menuju rumah. Oh ya, aku dulu pulang naik sepeda waktu itu. Semakin dekat aku ke bruk itu, suasana menjadi semakin sunyi. Aneh, malam itu benar-benar sepi. Saat roda sepedaku mulai memasuki bruk, tiba-tiba angin bertiup sangat dingin. Dan merindingku pun malah menjadi-jadi. Tanpa pikir panjang, aku langsung mempercepat sepedaku dan kukayuh dengan cepat. Tapi, baru beberapa meter melewati bruk itu, aku mendengar suara seperti orang berjalan di belakangku. Srek, srek, srek. Aku mencoba menoleh sebentar, namun ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu kukayuh kembali sepedaku. Namun, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih cepat. Srek, 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 srek. Seolah ada seseorang yang mengikuti sepedaku. Padahal tadi pas aku tengok jalan terlihat kosong dan sepi. Aku pun mulai panik waktu itu. Tanpa sadar aku mengayuh sepedaku sekuat tenaga. Tapi anehnya, tiba-tiba aku mendengar suara memanggilku pelan. Dimas. Aku langsung membeku. Aku tahu suara itu berasal dari sawah bruk. Suaranya pelan dan agak serak, seperti suara orang tua. Karena waktu itu teringat pesan orang tua dulu, termasuk pesan kakekku,
Kalau ada yang memanggil di blok itu, jangan pernah dijawab. Dan lagi, aku pun terus mengayuh tanpa menoleh ke belakang lagi. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Dimas. Dimas. Gitu kali ya. Dimas. Harusnya kan gitu kan harusnya. Dimas. Masa Dimas? Oke lanjut ya. Nah, tadi sampai ke beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Dimas gitu ya. Oke. Kali ini suaranya lebih keras. Oh, lebih keras ya, guys. Dimas. Oke, lanjut. Kali ini suaranya lebih keras. Aku menggenggam setang sepeda sampai tanganku berkeringat. Belum sempat aku menjauh, terdengar suara tertawa. Suaranya berat dan panjang. Paling ini. Waktu itu aku hampir menangis. Tapi untungnya aku berhasil melewati bruk itu. Karena aku tidak berhenti sama sekali. Dan aku pun langsung pulang. Singkat cerita, sesampainya di rumah, ibu heran melihat wajahku yang pucat. Lalu aku menceritakan semuanya apa yang terjadi padaku tadi. Namun, ibu hanya diam. Lalu ibu berkata pelan, "Besok pagi ikut ibu ke rumah Mbak Karto ya." "Iya bu," jawabku yang waktu itu langsung beranjak bersih-bersih dan lanjut beristirahat. Keesokan harinya ibu mengajak aku untuk menemui Mbak Karto. Beliau adalah sesepuh di kampungku. Setelah bertemu Mbak Karto, ibu menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi padaku. Lalu beliau bertanya satu hal padaku. "Waktu dipanggil, kamu menjawab enggak?" Waktu itu aku menggeleng-geleng saja, dan beliau tersenyum tipis lalu bilang, "Untung saja." Gitu kali ya, mbah-mbah kan suaranya gitu kan. Kayak gimana gitu kan. Ya intinya gitu ya. Untung saja. Terus aku bertanya, "Loh, memang kenapa, Mbah?" Beliau hanya menatap ke arah luar rumah dan beliau bilang, "Dari dulu memang ada yang menjaga perbatasan desa. Dia tidak suka kalau ada orang berhenti di situ pada malam hari. Kalau namamu dipanggil lalu kamu menjawab, katanya kamu akan disuruh turun ke sungai." Ucap Mbah Karto. Aku hanya bisa menelan ludah setelah mendengar penjelasan Mbah Karto waktu itu. "Maksudnya?" jawabku yang masih penasaran. Tapi beliau tidak menjawab, hanya menghela napas. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Ada seorang pemuda dari desa sebelah ditemukan pingsan di dekat sungai bawah bruk itu. Katanya malam sebelumnya ia berhenti karena mendengar ada perempuan menangis. Saat mencari asal suara, ia merasa ada yang memanggil namanya. Refleks, ia menjawab. Dan setelah itu, ia tidak ingat apa-apa lagi. Dan sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi berani melewati bruk sendirian pada malam hari. Kalau terpaksa pulang malam, aku selalu memilih memutar jalan yang lebih jauh. Beberapa tahun kemudian, bruk itu diperlebar, lampu penerangan dipasang, dan sungainya pun dibersihkan. Dan cerita tentang penunggu bruk itu pun hanya menjadi sebuah cerita di masa lalu saja. Karena sekarang di desaku yang dulu banyak sawah-sawah sekarang banyak yang sudah dibangun rumah. Jadi desa yang dulu sepi sekarang sudah menjadi ramai. Selesai.